saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Eksepsi Rizik Syihab terkait kerumunan Petamburan dan Megamendung Bogor. Sidang Rizik Syihab pun dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Suparman Nyompa membacakan putusan sela Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim menilai seluruh eksepsi atau nota keberatan Rizik dan pengacaranya terhadap dakwaan jaksa tak bisa diterima karena sudah masuk ke pokok perkara. Nah, itu keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Mengadili, 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Dalam sidang secara terpisah, Hakim juga menolak eksepsi 5 terdakwa lain dalam kasus kerumunan Petamburan. Kelimanya adalah mantan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali bin Alwi Alatas. Hakim menolak eksepsi 5 terdakwa ini karena dinilai beberapa poin sudah masuk materi pokok perkara dan beberapa poin lain dinilai tidak termasuk materi eksepsi. Sebanyak 1.388 personel disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Tak hanya mencegah kerumunan, aparat juga mengidentifikasi setiap identitas dan barang bawaan jika ada oknum mencurigakan yang berada di sekitar area persidangan. Ini merespons maraknya penangkapan pelaku teror yang diduga terafiliasi dengan organisasi FPI. Dengan ditangkapnya beberapa pelaku jaringan teror yang kemudian terkait dengan organisasi yang dipimpin oleh MRS dan kawan-kawan, tentu juga menjadikan sinyalemen bagi kita untuk selalu berhati-hati. Informasi lebih lengkap dari sidang kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Bogor, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Fajri Satrio di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat sore Fajri. Poin-poin eksepsi Rizik Syihab mana saja Fajri yang ditolak hakim? Selamat sore Rahmat Ibrahim dan juga saudara, memang benar semua poin eksepsi Rizik Syihab ditolak hakim. Alasannya ada 2, yaitu masuk pokok materi dan bukan materi eksepsi. Untuk masuk pokok materi yaitu kronologi peristiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa dari Rizik Syihab sendiri menceritakan eksepsinya tentang berkaitan dengan permohonan izin acara maulid yang seharusnya menurut Rizik Syihab ini harusnya adalah pemberian izin atau tidak, bukan himbauan. Dan yang kedua yaitu polisi dan kejaksaan menutup mata soal peristiwa kerumunan lain. Di sini juga dari pihak Rizik Syihab menceritakan bahwa terdapat kerumunan-kerumunan lain, namun dari pihak polisi dan kejaksaan hanya berkonsentrasi atas kasus yang menimpa Rizik Syihab. Dan dalam eksepsinya Rizik Syihab juga menceritakan bahwa kerumunan yang terjadi yang berada di bandara dan juga Megamendung ini termasuk bukan karena disengaja ataupun direncanakan, akan tetapi karena spontanitas. Dan seperti yang terjadi yang di kerumunan di bandara maupun di Megamendung ini, walaupun jumlah massa kerumunan di Megamendung jumlahnya lebih sedikit, nampaknya yang justru dipermasalahkan dan diproses sebagai pelanggaran dari protokol kesehatan tersebut. Rahmat Ibrahim, dari eksepsi-eksepsi yang dinyatakan, Rizik Syihab merupakan pokok materi yang dapat dibuktikan dalam persidangan dan tentunya hal tersebut nanti dapat dikuatkan dengan menghadirkan saksi-saksi.
Dan dakwaan jaksa ini nampaknya sudah sesuai, Rahmat Ibrahim. Dan soal pasal yang digunakan jaksa tidak tepat itu juga ditolak oleh hakim karena hakim menilai dakwaan sudah sesuai. Hakim mengungkapkan bahwa jumlah alasan antara lain surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan adapun aturan tersebut pada pokoknya berisi bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sendiri telah memuat lengkap, telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Ada hal yang menarik, yaitu setelah sidang eksepsi ini di mana dari pihak hakim sendiri akan melanjutkan sidang berikutnya, yaitu sidang pemeriksaan saksi yang akan digelar pada 12 April mendatang, dan rencananya ada 11 saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam sidang tersebut. Yang menarik untuk disimak dikarenakan ini melibatkan aparatur negara, yaitu Wali Kota Jakarta Pusat serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Kapolsek Tebet. Dan kenapa hal ini menarik, Rahmat Ibrahim, dikarenakan memang di sini nantinya pasti dari pihak Rizik Syihab sendiri juga akan menanyakan mengenai soal beberapa kerumunan-kerumunan yang terjadi, dan juga dirinya sudah membayar denda yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI mengenai kerumunan yang terjadi di Petamburan pada waktu lalu. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Fajri Satrio untuk laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.